Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharain amin. Wa min adwiyati ihtiqarin nasi, dan iku setengah saking tombone ngina manungsa. Iku setengah saking tombone ngina manungsa. Tadabburu qaulihi ta'ala, utawi ngangen-ngangen dawe Allah Ta'ala. Utawi ngangen-ngangen dawe Allah Ta'ala. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. La yaskhar ojo ngina. La yaskhar ojo ngina. Qaumun sapa kaum. Min qaumin saking kaum liya. Min qaumin saking kaum liya. Asa menawa-menawa. Asa menawa-menawa ayyakunu iku yen ta ana sapa kaumin, berarti kaum yang kedua. Iku yen ta ana sapa kaumin khairan iku luweh bagus. Khairan iku luwih bagus minhum saking kaumun, kaum yang pertama berarti. Minhum saking kaumun. Al-ayah, jangan menghina orang lain, karena bisa jadi orang lain itu yang lebih mulia, yang lebih baik daripada kita sendiri. Wa qaulihi ta'ala, lan dawe Allah Ta'ala, Inna setuhune kita khalaqnakum iku ndadekaken sapa ingsun Allah, maksudnya ya. Khalaqnakum iku ndadekaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ing sira kabeh min dzakarin saking wong lanang. Min dzakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wadon. Ila qaulihi ta'ala, maring dawe Allah Ta'ala, in akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum setuhune luweh mulyane sira kabeh. Setuhune luweh mulyane sira kabeh. Indallahi mungguhe Allah, atau ing dalam ngarsane Allah sama. Atqakum iku luweh takwane sira kabeh. Iku luweh takwane sira kabeh. Ya Allah. In akramakum indallahi atqakum, yang lebih mulia dari kalian semua di sisi Allah adalah yang lebih takwa. Kalau diruntunkan, barusan kan yang lebih mulia dari kalian semua ada yang lebih takwa. Yang lebih takwa dari kalian semua adalah para ulama. Dalam yang lain, innama yakhsyallaha min ibad. Takwa artinya apa? Takut kan ya? Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya ulama lah yang paling takut kepada Allah, yang takut kepada Allah. Berarti bisa ditarik kesimpulan, yang lebih mulia adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Bukan ulama dunia, bukan ulama su ya. Jadi istilah ada ulama dunia, ada ulama akhirat, atau ada ulama su, ada ulama akhirat. Ulama dunia atau ulama su itu siapa? Mereka orang-orang yang pinter, yang menjual agamanya, baik dengan uang atau jabatan. Semisal dia seandainya berani mengatakan yang awalnya haram dikatakan halal, maka dia akan naik jabatan. Terus dia mengatakan sedemikian, berarti dia termasuk menjual agamanya. Atau semisal
ada pejabat yang menyogok, ya, kalau kamu benar mengatakan seperti ini, saya akan kasih uang sekian. Terus dia ternyata mengatakan sedemikian, berarti dia termasuk menjual agamanya. Atau karena pengen dilihat orang lain, pengen diperhatikan orang lain, akhirnya dia dengan dengan sesuka hatinya, sesuka nafsunya mengatakan yang batil dikatakan hak, atau ya sebaliknya mengatakan yang hak dikatakan batil, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Sama seperti orang menjual agama. Ulama su. Ya na'udzubillah. Insyaallah. Ya. Terus lantas orang yang bodoh, yang nggak tahu ilmu agama, bisakah dikatakan orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah? Ya nggak bisa juga. Gimana dia mau takut kepada Allah? Dia mengenal Allah saja tidak, ya. Dia mempunyai ilmu syariatnya Allah saja tidak. Bagaimana dia bisa takut sama Allah, mengenal Allah saja tidak mengenal? Apalagi mau takut sama Allah. Kan jauh dari naluri juga yang seperti itu. Yang baik gimana? Yang baik menjadi orang yang mengerti ilmu agama, atau menjadi orang alim atau ulama yang dengan ilmunya itu, dengan kealimannya itu bisa membuatnya takut kepada Allah. Jadi ilmunya bisa membuat takut kepada Allah. Inilah yang termasuk yakhsyallah, khasyah, yang takut kepada Allah, atau dikatakan atqakum, orang yang takwa, lebih takwa, yang paling takut kepada Allah. Wa qaulihi ta'ala, lan tawi Allah ta'ala, fala tuzakku, maka ojo muji. Maka ojo muji sira kabeh, ojo ngelem, sama. Ojo muji atau ojo ngelem sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ne sira kabeh. Anfusakum ing awak dhewe ne sira kabeh, huwa utawi Allah. Huwa utawi Allah a'lamu iku luweh weruh. A'lamu iku luweh weruh biman kelawan wong. Biman kelawan wong ittaqo kang takwa, kang wedi sapa man. Jangan memuji-muji diri sendiri kalian. Jangan ngelem dirinya sendiri, jangan membersihkan diri sendiri kayak enggak punya dosa. Jangan seperti itu. Karena apa? Allah yang lebih tahu orang-orang yang takwa, yang benar-benar takut kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Jangan mentang-mentang nggak kelihatan berbuat dosa, kemudian memuji diri sendiri, membersihkan diri sendiri, ya, atau mengatakan bahwanya diri sendiri nggak pernah berbuat dosa. Tidak, Allah yang lebih tahu. Bisa saja seseorang tidak terlihat oleh orang lain berbuat dosa, tapi dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Hanya Allah yang tahu. Makanya meskipun kita tidak terlihat berbuat dosa, kita jangan menganggap diri kita itu lebih bersih daripada orang lain. Jangan menghina orang lain, intinya seperti itu. Orang menghina orang lain kan, merendahkan orang lain berarti menganggap dirinya lebih bersih. Lebih bersih dari dosa, lebih bersih dari kesalahan. Kayak tidak pernah berbuat dosa. Nah, jangan seperti itu. Karena Allah lebih tahu. Bisa jadi tadi itu, asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi ternyata orang yang kita rendahkan itu, orang yang kita hina itu, ternyata dia lebih mulia di sisi Allah. Dia lebih baik daripada kita sendiri. Makanya dalam kitab adab itu, seandainya kita bertemu orang yang lebih tua, hendaklah kita itu, hati kita itu
mengatakan atau mempunyai keyakinan, berarti dia lebih banyak amal ibadahnya daripada aku karena dia lebih tua daripada aku. Ini adabnya ketika bertemu orang yang usianya lebih tua. Berarti lebih tua berarti lebih banyak pahalanya daripada aku karena lebih tua, lebih dahulu beribadah kepada Allah. Itu adabnya. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, sebaliknya, bertemu dengan orang yang lebih muda, maka hendaklah kita mengatakan atau meyakini berarti orang itu lebih sedikit dosanya daripada aku. Berarti lebih sedikit dosanya daripada aku. Aku yang lebih lama hidup berarti dosaku lebih banyak daripada dia yang masih dini, lebih muda daripada aku, berarti dosanya lebih sedikit. Ini adabnya. Insyaallah. Atau sama melihat orang yang lebih alim, semisal lebih pintar, lebih alim, ya hendaknya tetap memuliakan orang lain, merendahkan diri sendiri. Oh, berarti dia yang lebih ngerti ilmu agama, lebih dekat kepada Allah daripada aku yang masih bodoh. Sebaliknya, ketika melihat orang yang lebih bodoh daripada kamu, ya, berarti dia lebih semangat karena melakukan dosa dengan tanpa pengetahuannya. Melakukan dosa karena dia tidak tahu, karena bodohnya. Tapi aku melakukan dosa karena aku sudah tahu. Tetap melakukan dosa meskipun sudah tahu. Meskipun sudah tahu kalau itu dilarang, kalau itu perbuatan yang membuat dosa. Intinya lah kita ini jangan merendahkan orang lain. Takut-takut ternyata orang yang kita rendahkan itu lebih mulia daripada kita. Itu adabnya seperti itu. Insyaallah. Nah, kalau selalu seperti itu, kita ya selalu husnudon sama orang. Selalu husnudon. Tapi juga jangan terlalu husnudon sama orang yang secara jelas-jelasan menentang syariat Allah. Wah, jangan diikuti. Orang yang jelas-jelas menentang syariat Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi. Nah, lain lagi masalahnya sudah kalau itu. Lain lagi. Jangan menganggap itu orang mulia. Jelas-jelas menentang syariatnya Allah, menghina Nabi, menista Al-Quran, menista agama Islam, misal. Lain lagi ceritanya sudah. Farubbama moko terkadang kana ono al-muhtaqaru sapa wong kang den ina. Al-muhtaqaru sapa wong kang den ina. Atharu iku luwih suci. Atharu iku luwih suci kolban apane atine. Kolban apane atine. Indallahi mungguwe Allah. Wa azka lan luweh bersih. Wa azka lan luweh bersih. Amalan apane amale. Apane amale. Wa akhlasa lan luweh ikhlas. Lan luweh ikhlas. Niatan apane niate. Apane niate. Terkadang orang yang malah kita hina itu, orang yang kita caci, kita kita maki-maki atau kita hina, kita rendahkan, terkadang itu yang lebih bersih hatinya, yang lebih suci hatinya. Lebih suci hatinya, lebih bersih amal ibadahnya. Lebih bersih daripada riya, pamer, daripada sombong dan yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Dan mungkin juga terkadang yang kita hina itu ternyata lebih ikhlas niatnya daripada kita. Kadang kita niatnya karena dunia.
Meskipun orang itu yang kadang tampaknya ibadah, tampaknya akhirat, ternyata hanya casingnya saja. Dia ibadah patang, dia dzikiran patang, senang. Ternyata hatinya, niatnya adalah dunia. Seperti apa niat karena dunia? Niat biar orang lain memuji. Niat biar orang lain itu menganggap dia lebih ahli ibadah. Intinya pamer lah. Ya, pamer. Kemudian niat biar dapat status semisal ulama, status kiai, status ustadz, ustadzah dan yang lainnya. Ternyata niatnya pengen dapat jabatan. Semangat dalam organisasi semisal biar diangkat jabatannya. Semangat di dalam organisasi NU biar diangkat jadi pengurus NU. Sama. Ternyata niatnya busuk, niatnya itu dunia. Beramal soleh, berbaik kepada orang, tapi niatnya biar dapat uang, dikasih uang, biar dikasih rokok dan yang lainnya. Hanya casingnya ibadah, berbuat baik, tapi hatinya ternyata karena dunia, tujuannya dunia. Sia-sia amal ibadahnya. Bukan ini yang dimaksud adalah yang lebih dekat, lebih mulia di sisi Allah. Malah yang seperti itu kadang lebih rendah. Lebih rendah. Jadi niatnya bukan ikhlas karena Allah. Terus tujuannya orang mencari ilmu itu seperti yang di depan-depan itu sudah dijelaskan. Tujuan sebetul-betulnya tujuan orang mencari ilmu itu adalah yang pertama diantaranya niat menghilangkan kebodohan. Bukan niat pengen jadi orang lain sekiranya nanti itu bisa mengalahkan orang-orang alim yang ada di sekitar rumahnya. Tidak, itu niat dunia itu. Ya kan? Harapan dunia itu. Maksud ke dunia apa? Harapannya pengen dipuji orang, pengen lebih alim daripada itu, pengen lebih ini. Tidak. Tapi niat yang benar diantaranya adalah menghilangkan kebodohan. Kemudian niatnya lagi li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Biar agama Allah itu ini semakin tinggi. Dalam artian kita mencari ilmu agama ini nanti bisa menyebarkan ilmunya Allah, bisa ngajar orang, bisa memperbaiki orang, bisa mengajak orang dalam kebaikan. Seperti itu. Tujuannya yang karena akhirat seperti itu. Bukan niat cari pangkat, bukan niat cari harta. Orang mencari ilmu meskipun sampai S2, S3, S5 dan selanjutnya S tuntung, S cendol dan yang lainnya itu. Tapi ternyata niatnya pengen cari pangkat. Saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi orang kaya niatnya. Saya pengen dapat pekerjaan di pabrik. Niat cari ilmunya seperti itu. Sudah bukan niat akhirat itu. Nggak dapat pahala. Niat akhirat tadi itu yang saya katakan tadi itu. Itu niat akhirat yang dapat pahala. Kalau niat karena dunia, nggak dapat pahala. Hanya ada tata yang benar niatnya. Meskipun kalian mau sekolah tinggi, fakultas S1 sampai S5 semisal kalau ada. Ya. Tetap niatnya itu menghilangkan kebodohan atau menjunjung tinggi agama Allah. Niatnya seperti biar dapat pahala. Banyak orang di luar itu banyak salah niat. Banyak kan pengen jadi orang kaya atau pengen dapat pekerjaan di kantoran, pengen dapat pekerjaan di pabrik, pengen dapat jabatan jadi presiden, direktur, jadi menteri, jadi dan yang lainnya. Atau pengen jadi Pak Kades semisal. Itu sangat hina semua tujuan yang seperti itu.
sangat hina, tidak patut bagi orang yang mencari ilmu. Tujuan dunia semua itu. Pangkat dan harta itu semuanya tujuan dunia. Atau bahkan yang kayak casingnya itu akhirat, tapi ternyata itu dunia. Saya nanti mau jadi orang alim, kemudian saya mau bikin pesantren yang megah, bikin masjid yang megah. Tujuannya seperti itu. Itu dunia juga. Jadi sebetulnya pesantren ini dunia, ya pesantren, madrasah itu dunia semua. Tapi isinya yang akhirat. Apa isinya? Mengajarkan ilmu. Meskipun pesantrennya dibuat megah semegah-megahnya ya, besar sebesar-besar, luas seluas-luasnya, tapi ternyata tidak dibuat mengajari ilmu, hanya dibuat casingnya megah saja. Berarti niat dunia itu sudah. Hanya Mbah Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair itu, beliau dari mbah-mbahnya juga nggak mau sebetulnya bikin pesantren. Nggak mau sebetulnya. Maunya apa? Cuma ngajar. Yang akhirat itu ngajarnya saja. Ngajar dan belajar itu akhirat. Ternyata memang banyak orang mukim, kemudian tidak tidak mungkin ya yang mau mukim itu ya ditempatkan di tempat yang tidak layak. Akhirnya ya dibuatkanlah pesantren. Karena terpaksa juga. Seandainya nggak ada tuntutan seperti itu, ya nggak buat pesantren, nggak buat madrasah. Cukup ngaji di surau, ngaji di masjid, ngaji di mushola dan yang lainnya. Tapi karena ada tuntutan seperti itu, bukan karena keinginan sendiri. Ya, Isdogiri juga. Kiai-kiainya semuanya ikhlas. Bukti dari keikhlasannya apa? Banyak yang jadi walinya Allah. Banyak yang jadi kekasihnya Allah. Di keikhlasannya. Di antara tandanya juga apa? Mati deh. Nggak apa-apa. Di antara tandanya lagi apa? Banyak santri-santrinya itu yang jadi ulama atau kekasihnya Allah juga. Sukses berarti. Sukses. Kalau mencetak santri, mencetak murid sekiranya jadi orang gila harta semua, gagal berarti. Gagal. Tapi kalau mencetak murid atau santri sekiranya dia menjadi ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh, rajin ibadahnya, taat kepada Allah, takut kepada Allah, meskipun statusnya dia jadi direktur, jadi presiden, jadi pejabat, jadi Pak Kades, jadi bupati dan yang lainnya, tapi dia tetap menegakkan agamanya Allah, taat kepada Allah, berarti dia juga di jalan akhirat. Terpenting tata niat kita, ditata niat kita. Insyaallah. Dah Allah dalam sabal Fatihah min syaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Sallallahu alaihi wasallam.